Lo pernah dengar soal cewek yang dibungkam, tapi akhirnya bersuara, bahkan setelah mati? Di ujung Banyuwangi, ada satu nama yang gak boleh disebut kalau malam, Sari. Ini bukan cerita setan biasa. Ini tentang luka yang gak pernah disembuhin. Tentang arwah yang gak pernah dikubur dengan tenang. Dan malam ini, gue bakal ceritain semuanya. Matikan lampu, pasang headset lo, dan dengerin baik-baik. Ini dia kisah, Sari dari Kemiren. Permukaan yang tenang. Nama gue Kinan. Gue lahir dan besar di Jakarta, tapi waktu gue masih SD, sekitar umur 10 tahunan, bokap mutusin buat pindah ke kampung halamannya, Desa Kemiren, Banyuwangi. Awalnya, gue bete banget. Lo bayangin aja, anak kota yang biasa main PS dan nongkrong di minimarket, tiba-tiba harus tinggal di tempat yang gak ada sinyal. Minimarket pun cuma satu dan itu juga tutup jam 6 sore. Tapi makin lama tinggal di sana, gue mulai ngerti kenapa bokap milih balik. Kemiren itu, tenang banget. Udaranya dingin tapi segar. Gunung Ijen kelihatan jelas dari belakang rumah, kayak lukisan hidup. Tiap pagi, lo bakal bangun bukan karena alarm, tapi suara ayam dan gamelan. Iya, literally ada tetangga yang tiap pagi muter gamelan Bali dari radio tua, kadang malah mainin alatnya beneran. Dan kalau sore, aroma kopi pahit campur bau tanah basah habis disiram hujan bikin lo ngerasa kayak lagi di film indie festival Eropa. Tapi, dari semua keindahan itu, ada satu tempat yang beda auranya. Namanya Pematang Ladang di belakang bukit. Cuma jalan setapak kecil, diapit sawah dan rumpun bambu tua. Kelihatannya biasa aja, tapi orang-orang di sana nyebut tempat itu tanah sunyi. Sunyi bukan karena jauh dari keramaian, tapi karena beneran gak ada siapa-siapa yang berani nyentuh tempat itu. Maghrib aja belum turun, orang-orang udah buru-buru pulang. Anak-anak yang biasanya main layangan, main peta umpet, semuanya ngindarin pematang itu kayak refleks. Gak pernah ada yang ngajak main ke sana. Bahkan sapi dan kambing juga gak pernah digiring lewat situ. Gue waktu itu masih polos. Gak ngerti kenapa semua orang segitu takutnya sama ladang kecil doang. Sampai suatu malam, pas lampu mati total gara-gara hujan, gue iseng nanya ke nenek kos gue, seorang ibu tua yang selalu duduk di kursi rotan sambil ngunyah sirih. Gue nanya, "Nek, kenapa sih gak boleh main ke pematang belakang?" Dia diam lama. Lalu bisik pelan, nyaris kayak ngomong ke dirinya sendiri. "Di situ tempat Sari disakiti, Le. Tanahnya masih nyimpen suara yang gak bisa kita dengar kecuali kalau kita salah." Waktu itu gue cuma ketawa kecil. Gue pikir, nenek cuma nakut-nakutin biar gue gak kelayapan malam-malam. Tapi ternyata, gue salah. Dan semuanya mulai kerasa berubah dari malam itu. Siapa Sari? Nama itu dulu jadi semacam legenda kecil di Desa Kemiren. Bukan karena dia angker, tapi karena dia sempurna dengan cara yang sederhana. Dia bukan tipe cewek yang lebay atau genit ala seleb TikTok. Tapi cantiknya Sari tuh yang alami. Kulit sawo matang, rambut hitam panjang dikepang rapi, matanya ramah tapi tajam. Kalau dia senyum, orang tua aja ngerasa adem. Kalau dia jalan ke pasar sambil bawa keranjang rotan, semua orang pasti nyapa duluan. Sari itu tipe cewek yang kalau ada tetangga jatuh dari motor, dia lari paling dulu bantuin. Dia gak punya musuh. Semua orang suka dia. Terlalu baik untuk tempat sekejam itu. Umurnya baru 17 tahun waktu kejadian itu. Satu sore, habis bantuin ibunya di ladang, Sari pulang sendirian lewat pematang belakang bukit, jalan pintas yang sering dia lewatin dari kecil. Tapi hari itu beda. Di tengah jalan, dia dicegat. 3 pemuda mabuk. Yang pertama anak RT. Yang kedua keponakannya kepala dusun. Dan yang ketiga, anaknya juragan beras paling kaya di desa. Mereka nungguin di balik semak. Senyum-senyum kayak predator. Sari gak punya waktu buat lari. Mereka nyergap. Mereka dorong. Mereka tahan. Dan, lo pasti udah bisa nebak kelanjutannya. Teriakan Sari ditelan sawah kosong. Jeritannya cuma disaksikan bulan, dan derik jangkrik yang tiba-tiba berhenti malam itu. Yang luka bukan cuma tubuhnya, tapi jiwanya koyak. Hatinya hancur. Harga dirinya diinjak. Tapi Sari gak diam. Dia berani lapor. Ke aparat. Ke kepala dusun. Ke tokoh desa. Tapi yang dia dapat bukan keadilan.
Dia malah dibungkam. Dibilang ngada-ngada. Dicap cewek cari perhatian. Ada ibu-ibu yang bisik-bisik ke tetangga sambil nyindir. Udah cantik, kok keluyuran sore-sore, ya tanggunglah. Warga diam. Bukan karena mereka gak percaya. Tapi karena pelakunya, orang penting. Anak RT yang baru diangkat. Keponakan lurah yang doyan nyumbang. Anak juragan beras yang bantu biaya pembangunan masjid. Kepala dusun pura-pura budek. Polisi desa cuma geleng kepala. Gak ada saksi, Bu. Bukti juga gak kuat. Dan hari-hari Sari berubah jadi neraka. Dia dikucilkan. Gak ada yang mau duduk sebangku di pengajian. Anak-anak disuruh orang tuanya jangan dekat-dekat. Sari jadi hantu bahkan sebelum mati. Sampai suatu malam dia menyerah. Di dalam kamarnya, pintu dikunci. Lampu dimatikan. Dia minum racun serangga. Pelan. Tanpa suara. Ditemuin adiknya yang masih kecil, pagi-pagi, dengan tubuh kaku dan buih di mulutnya. Tapi yang paling bikin merinding. Tangannya masih menggenggam secari kertas. Tulisannya gemetar, tapi jelas. Aku udah diam. Sekarang kalian juga bisa tenang. Tapi suatu saat, aku akan bicara. Dendam yang berbisik. Setelah pemakamannya, desa Kemiren berubah. Tapi bukan karena rasa bersalah. Bukan juga karena kesedihan. Warga tetap nyapu halaman. Pasar tetap buka jam 5 pagi. Gamelan masih terdengar halus dari radio-radio tua. Tapi, udaranya gak sama. Anginnya berat. Matahari kerasa lebih lambat. Dan orang-orang mulai pelan-pelan berhenti nyebut nama Sari. Kayak berharap kalau mereka diam, semuanya bakal selesai. Tapi ternyata, gak semudah itu. 3 hari setelah Sari dikubur, pelaku pertama, si anak RT, ditemukan tewas di tengah sawah. Pas pagi-pagi, warga nemuin mayatnya ngambang di selokan kecil. Mukanya biru keunguan, matanya melotot kayak ngelihat sesuatu yang bikin dia ketakutan setengah mati. Tapi, gak ada luka. Gak ada bekas cekikan. Cuma tubuh kaku dan ekspresi panik yang gak bisa dijelasin. Dokter desa datang, cuma geleng-geleng kepala. Katanya, kemungkinan besar serangan jantung mendadak. Masalahnya, umur dia baru 22. Sehat. Atletis. Gak ada riwayat sakit jantung. Warga mulai bisik-bisik. Tapi belum berani ngomong terang-terangan. Seminggu kemudian, giliran pelaku kedua, keponakan kepala dusun. Dia naik motor malam-malam, katanya mau ke rumah pacarnya. Tapi di jalan, dia nabrak pohon pisang gede di pinggir pematang. Motornya ringsek. Kepalanya pecah. Tapi yang bikin serem, ada saksi mata, seorang bapak penggembala, yang ngeliat kejadian itu. Katanya, dia ngegas kenceng, tapi tiba-tiba ngerem mendadak. Kayak lihat orang berdiri di tengah jalan. Tapi waktu saya lari ke situ, gak ada siapa-siapa. Baru 2 yang kena, dan desa udah mulai panik. Tapi semua masih bungkam. Gak ada yang berani nyambungin ini semua ke Sari. Belum. Sampai akhirnya pelaku ketiga, anak juragan beras. Gak mati. Tapi lebih parah. Dia gila. Tiap malam, dari rumah besar yang biasanya penuh tawa, sekarang isinya cuma jeritan histeris. Dia nangis. Ngamuk. Teriak-teriak kayak kesurupan. Sari ampun. Sari jangan datang lagi. Aku salah. Aku salah. Maafin aku. Dia nunjuk-nunjuk ke sudut ruangan, seolah ada seseorang di sana. Tapi gak ada apa-apa. Warga yang lewat depan rumah itu, ngaku sering dengar suara tangisan perempuan dari balik jendela. Tapi semua pura-pura gak dengar. Akhirnya dia dibawa paksa ke rumah sakit jiwa di Situbondo. Tapi konon, dia gak bisa tidur. Kecuali kalau diputar suara gamelan. Iya. Gamelan. Persis suara yang dulu sering diputar Sari dari radio kecilnya setiap sore, sambil nyapu halaman. Dan sejak malam itu, gamelan jadi terdengar lebih sering di Kemiren. Tapi gak semua suara datang dari radio. Suara dari tanah. Waktu gue SMP,
Gue pernah nekat ke pematang itu. Bareng 2 temen cowok gue. Kita sok-sokan bikin konten, nyari setan. Lo tau lah, anak SMP Edgy. Kita nyampe ke tengah pematang. Sepi. Gelap. Gak ada suara jangkrik. Gak ada suara angin. Cuma ada bau melati busuk. Gue langsung gak enak. Tapi temen gue malah teriak. "Sari, sini dong, gue tungguin." Gue langsung narik dia balik. Tapi dia ngerasa lucu dan malah rekam IG story. Malam itu, dia mimpi aneh. Katanya, dia mimpi ketemu cewek rambut panjang duduk di ujung sawah. Mukanya gak kelihatan. Tapi dia bilang, "Lo mirip sama yang dulu bilang aku genit. Lo mau ngerasain juga?" Besoknya, mata temen gue bengkak sebelah. Kayak abis ditonjok. Tapi gak ada siapapun yang mukul. Kameranya rusak total. Videonya korup. Dan sejak saat itu, kita bertiga gak pernah berani lewat pematang itu lagi. Arwah yang belum istirahat. Tahun demi tahun, nama Sari makin jarang disebut. Tapi warga diam-diam tahu, dia masih ada. Ada satu ritual gak resmi tiap tahun di bulan kematiannya. Warga naruh bunga melati dan lilin kecil di pinggir ladang. Tanpa nama. Tanpa doa keras. Hanya bisikan. "Maaf, Sar. Kami salah diam." Tapi beberapa cowok luar desa, yang iseng dan gak tahu kisah ini, pernah hilang arah kalau jalan malam. Ada yang katanya lihat cewek minta tolong, minta diantar pulang. Tapi begitu nyampe ke ujung jalan, cewek itu hilang. Dan motornya mogok total. HP-nya mati. Dan dia harus jalan kaki pulang dengan kaki berdarah-darah. Lo bisa percaya atau enggak, tapi cerita kayak gini gak cuma ada di film. Sari mungkin cuma satu dari ribuan perempuan yang disakitin, tapi gak pernah dapat keadilan. Kadang, arwah yang gentayangan itu bukan karena dendam. Tapi karena kita, yang hidup, terlalu pengecut buat bersuara. Jadi lain kali lo lewat jalan gelap dan dengar suara cewek nangis. Jangan asal tolong. Jangan asal tanya. Bisa jadi dia cuma mau lo dengerin. Jangan sampai lo jadi bagian dari orang yang diam saat ada yang disakiti. Karena arwah kayak Sari, gak lupa. Dia masih ada. Di tanah. Di angin. Di bisikan. Lo cuma perlu salah sekali, dan dia bakal nyamperin lo.